hasil presentasi dari kelompok ketiga yang membahas tentang proses administrasi dakwah. Apa sih itu proses administrasi dakwah? Adalah proses keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang bersangkut pautkan dengan tugas-tugas dakwah. Administrasi dakwah juga mencakup kegiatan yang luas ya, seperti persiapan, terus ada pelaksanaan dan evaluasi. Apa sih itu persiapan? Persiapan itu adalah kegiatan sebelum memulai pengumpulan data. Yang selanjutnya ada pelaksanaan, yang berarti sebuah tindakan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci. Biasanya setelah perencanaan ini sudah dianggap siap ya. Setelah pelaksanaan, habis itu ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah sebuah proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki pada sebuah kegiatan yang telah diselenggarakan dan membandingkannya proses rencana dengan hasil yang dicapai. Hasilnya mana? Mungkin itu aja teh. Kurang suka bumi sekarang. Baik, terima kasih Kang dari saya. Ya, Oke. Baik, terima kasih Kang Alif untuk review materi tadi. Ya, selanjutnya untuk 3 penanya nih. Yang pertama, silakan untuk Teh Denisa. Sepertinya mau nanya nih, gerget banget. Teh Denisa ada? Ada Teh. Oke, baik. Silakan Teh. Pertanyaannya seperti ini ya Teh untuk kelompok 3. Nah, ini kan tadi kelompok 3 menjelaskan tentang proses dalam administrasi dakwah. Nah, pertanyaan saya, seberapa pentingkah proses perencanaan administrasi dakwah ini dalam berjalannya suatu proses dakwah? Dapat dimengerti Teh? Boleh diulang Teh? Mohon izin. Seberapa pentingkah proses perencanaan administrasi dakwah ini dalam berjalannya suatu proses berdakwah? Seperti itu Teh, jelas. Oke, baik, jelas Teh. Baik. Oke, terima kasih Teh Denisa. Untuk pertanyaannya saya paham dulu ya. Oke, selanjutnya nih, ada yang mau nanya lagi. Teh Citra, mungkin Teh Citra mau nanya? Cek moderator di saya nggak muncul video fotonya. Kalau di yang lain gimana, muncul nggak? Muncul, teman-teman? Pakai Muncul, Pak. Muncul, Pak. Beda akun. Beda akun tapi Pak. Pakai Iya, mode Pak, pendamping saya gitu, Pak. dua device Pak saya menggunakannya. Oke, silakan. Oke, Lanjut. Teh Citra. Oke, baik. Teh Citra. Oke, silakan Teh. Bagaimana bentuk pengaplikasian dari proses administrasi dakwah dengan apa yang didakwahkan seorang dai, mungkin menurut pandangan atau mungkin pendapat dari kelompok 3. Seperti itu. Bisa dipahami Teh pertanyaannya? Oke, baik. Bisa Teh. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Izin bertanya Teh. Siapa itu? Kang Fajri ya? Oke, boleh, mangga Teh. Memang nggak Kang. Tadi kalau nggak salah di slide 11 di beberapa tahap dalam penilaian. Nah, ada poin 1 sama poin 2 menentukan aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, biasanya nih aspek apa saja sih yang diambil dari proses administrasi dakwah ini Teh? Sama
menentukan kriteria penilaian. Nah, kriteria seperti apa gitu biasanya yang dipakai ataupun yang diambil dalam proses administrasi dakwah ini. Oke, baik. Terima kasih Kang atas pertanyaannya. Apa ya sekarang? Baik, selanjutnya silakan untuk kelompok 3, barangkali ada yang mau menjawab. Terivan, Chandra. Penjawabnya tunjuk saja siapa ya. Silahkan moderator, tunjuk saja. Jadi ditunjuk lagi ya Pak. Oke, baik. Baik, untuk yang jawab nih dari pertanyaan tadi, silahkan untuk Telsa hadir. Telsa? Iya. Oke, silahkan menjawab pertanyaan dari Teh Denisa. Parah jaringan di kampus ya. Izin menjawab tadi pertanyaan dari Denisa. Tadi pertanyaannya, seberapa pentingkah proses perencanaan administrasi dakwah ini dalam berjalannya proses berdakwah? Seperti itu tadi Denisa. Iya, Telsa. Kalau menurut saya sangat penting, karena jika tidak dilakukan proses perencanaan tersebut, maka kegiatan berdakwah tidak akan berjalan secara efektif. Mungkin itu pendapat dari saya. Gimana, Teh Denisa? Baik, Telsa, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, bagaimana tadi Denisa sudah cukup jelas? Sudah, Teh. Alhamdulillah cukup jelas. Sangat jelas sekali. Alhamdulillah ya. Lanjut ke pertanyaan nomor kedua, yaitu dari Teh Citra ya. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Citra nih. Silakan untuk Kang Adib. Ada Kang Adib?
Kang Adit? Adip atau Adit itu teh? Adit. Kang Adit Oh. Akmalul Amri. Silahkan. Bagaimana untuk pertanyaannya teh? Jangan diulang. Cek pertanyaan nggak mesti diulang ya. Berarti kalau nggak siap berarti lempar ke yang lain. Karena kalau menyimak dari pertanyaannya pasti tidak akan menanyakan kembali pertanyaannya. Kalau menyimak ya. Bagaimana Kang Adit? Sudah ingat pertanyaannya? Oke, lempar aja ke yang lain. Moderator, coba lempar DAG ke yang lain. Oke, baik. Oke, baik. Oke, dilempar ya teman-teman. Silakan untuk Kang Ahmad Zainuri ada. Kang Ahmad Zainuri. Kang Ahmad Zainuri. Oke, mungkin tidak ada ya. Oke, lanjut nih ke Teh Ariantika. Teh Ariantika ada? Hadira Teh. Oke, baik Teh. Silahkan Teh untuk menjawab pertanyaan dari Teh Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah pertanyaan Teh Citra itu bagaimana bentuk pengaplikasian dari proses administrasi dakwah dengan apa yang didakwakan seorang dai. Berarti secara nggak langsung di sini contohnya ya. Jadi di sini tuh kayak cara seperti yang diketahui ya Teh Citra, namanya administrasi kan proses apa sih kayak dakwah gitu. Jadi kerjasama antara anggota yang lain. Jadi berarti di sini tuh kayak misalkan kita kelas MDA ini ngadain tabligh akbar di bulan Ramadan misalkan ya di Masjid Kifayatul Akhyar misalnya. Nah, di situ berarti kita itu sebagai seorang administrator dakwah gitu. Berarti kita tadi kayak menyiapkan dari siapa ketuanya, gimana tempatnya di mana, apa yang mau disampaikan, terus mad'unya dari kalangan apa saja, terus siapa yang jadi pendakwahnya, siapa yang jadi dai-nya, terus waktu dan tempatnya. Jadi segala macam dari mulai tempat, medan dakwah, terus materi dakwah, hal-hal unsur-unsur yang berkaitan dengan dakwah itu berarti disiapkan oleh seorang administratornya gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, dapat yang bisa Tika kasih jawabannya. Gimana Teh Citra? Saya terima kasih dapat dipahami. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan dari jawaban Tika, bisa teman-teman yang lain menambahkan. Dikembalikan lagi kepada Teh Moderator. Baik, terima kasih Teh Ariantika. Bagaimana Teh Citra sudah? Sudah cukup? Mungkin cukup Teh, sudah dapat. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan ketiga itu datangnya dari Kang Fajri. Silakan untuk Kang Adit ada? Adit Nurdiana. Ada Teh. Oke, baik. Silakan Kang. Bentar. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah gini ya, aspek apa saja yang biasanya jadi
kriteria penilaian dalam proses administrasi dakwah. Begitu bukan? Iya Kang Adit. Tunggu bentar. Mungkin menurut saya dalam aspek penilaian aspek dalam administrasi dakwah itu dilihat dari prosesnya. Misalnya di sini kan ada proses perencanaan, kemudian ada persiapan, terus ada tahapan pelaksanaan, kemudian ada proses evaluasi. Dalam proses perencanaan bisa dilihat bahwa misalnya suatu organisasi atau suatu lembaga itu kan dilihat prosesnya, misalnya dari perencanaan, membuat bagan atau perencanaan sebuah acara, misalnya tadi yang sudah disebutkan oleh Teh Tika bahwasanya menentukan sebuah event besar di bulan Ramadan, begitu. Kemudian dalam proses pelaksanaannya para ketua itu merekrut para anggotanya untuk bergabung dalam sebuah acara tersebut, karena tidak mungkin bahwasanya hanya satu anggota saja yang hanya mempunyai rencana, tetapi rencana itu harus diwujudkan dengan adanya beberapa anggota yang lain. Misalnya dalam proses pelaksanaan itu ada yang mengatur, terus ada yang melaksanakan, kemudian ada lagi yang lupa. Bentar. Kemudian lanjut saja ke tahap evaluasi, bahwasanya secara umum evaluasi adalah sebuah proses penilaian. Penilaian dari tahap pelaksanaan tadi, bahwasanya apakah proses tadi itu berjalan dengan lancar ataupun tidak, maka dilihat dari proses evaluasinya apakah berjalan dengan sukses ataupun tidak. Mungkin seperti itu Teh, barangkali jawaban saya kurang dimengerti, boleh teman-teman ada yang menambahkan. Baik Kang Adit, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kurang lebihnya udah agak kegambar gitu. Jadi buat penilaian mungkin lebih bisa tergambarkan ataupun bisa ternilai dari suatu evaluasinya, mungkin seperti itu menurut Kang Adit ya? Ya Kang, dari proses penilaian semua rangkaian acara itu dinilai dari pada tahap evaluasinya, begitu Kang? Oh iya, baik, terima kasih Kang Adit. Oke, baik. Terima kasih Kang Adit Nurdiana. Oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk pertanyaan dan jawaban ya. Mungkin saya serahkan kembali kepada Bapak Herman. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menjalankan. Mohon izin Bapak, Ya. mic-nya belum dibuka. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menjalankan diskusinya ya di siang hari ini, yang ya jam segini enaknya makan kopi, minum kopi ya, bukannya kuliah kayaknya ngantuk juga ya. Saya juga ngantuk atau kemana barusan menghilang sesaat ya. Ini ya beginilah, karena dari pagi terus ya ngajar terus itu juga tuh buat Denisa gitu, hahaha. Oke, ini proses administrasi dakwah ya. Kalau pakai teorinya siapa tuh? Lupa saya itu. Yang input, proses, output. Ya. Harus siapa tuh yang tahu itu? Pakai itu juga bisa ya. Input, proses, output. Dalam pendidikan biasanya input, output. Ya. Dalam konsepsi dakwah bisa nggak itu diterapkan? Input, proses, output. Dalam administrasi dakwah juga jelas ya. Kan tadi dikatakan bahwa administrasi itu bukan hanya catat mencatat ya.
Administrasi itu adalah rangkaian ya, berbagai rangkaian kegiatan. Kalau kita menggunakan manajemen strategik ya, kita kenal dengan PDCA ya, planning, do, check, action ya. Perencanaan, pelaksanaan, check. Setelah dicek itu dilakukan kembali. Jadi continue. Kalau program kan ada program yang continue ya, ada yang bahasanya ada yang jeda dulu gitu ya, jeda dulu. Tapi juga ada yang continue. Kalau program yang continue, kalau kayak dakwah kayaknya dalam perspektif saya ya, dakwah tuh nggak bisa berhenti, nggak bisa libur. Dalam makna luas ya. Karena dakwah nggak bisa libur, maka harus menjadikan setiap momen apapun adalah momen dakwah. Ya. Jadi kalau sekarang ada masanya liburan karena saum Ramadan, maka momen liburan itu pun juga adalah momen dakwah. Maka setiap momen itu juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan, perencanaan-perencanaan, pengorganisasian, terus dicek ulang ya, lalu kerjakan kembali. Planning, do, check, action ya. Planning, perencanaan, do, lakukan, check ya, evaluasi, action kembali, kerjakan kembali. Jadi continue. Dalam perspektif administrasi dakwah, kondisi hari ini, kondisi salah satunya di bulan Ramadan, maka itu pun juga bisa dilakukan. Di continue terus ya, terus menerus. Baik itu evaluasinya per tahun, per bulan, per minggu, atau per jam. Tuh, jadi prosesnya pasti menggunakan 3 unsur itu minimal ya. Kalau John Cherry mengatakan POAT ya, planning, do, check, action ya. Controlling ya, planning, do, check, perencanaan, pengorganisasian ya. Perencanaan, pengorganisasian, action, control. Jadi controlling menjadi seolah-olah terhenti ya begitu. Kalau pakai teorinya manajemen lama itu, teori manajemen lama itu. Kalau teori manajemen strategik ya dalam tanda kutip kekinian itu PDCA, planning, do, check, action. Jadi kalau tadi kan menggunakan POAT ya, planning, organizing, executing, controlling. Gitu ya. Berhenti di controlling. Apakah kembali lagi ke planning lagi? Tahu ya. Tapi kalau di manajemen strategik ya, PDCA, planning, do, check, action. Jadi perencanaan, ya, rencanakan, kerjakan, evaluasi, dan kerjakan kembali. Itu continue seperti itu. Nah teman-teman, dalam administrasi dakwah, dalam proses administrasi dakwah, memang banyak yang harus disinkronkan. Banyak yang harus dicocokkan ya. Situasi kondisi tertentu itu harus disesuaikan dengan dengan materi yang ada. Kenapa? Karena dalam perspektif dakwah setiap aktivitas itu ibadah, apalagi hayatuna kulluha ibadah. Maka di situ berarti memiliki makna itu peran dakwah berjalan setiap saat. Oke. Kalau seandainya menggunakan mohon maaf jadi lupa saya. Pakai analisis SWOT ya. Administrasi dakwah, proses administrasi dakwah menggunakan analisis SWOT kira-kira seperti apa. Kekuatannya apa saja, ya. Kelemahannya apa saja, tantangannya apa saja, peluangnya apa saja, itu juga bisa digunakan untuk mengukur dalam proses administrasi dakwah. Ya, yang pasti begini.
kemarin saya sampaikan bahwa dalam perencanaan itu pasti selalu ada visi dan misi. Visi, misi, program, dan lebih rincinya biasanya ke panduan-panduan teknis. Visi, misi, program, kalau di situ bisa lagi latar belakang, visi, misi, program ya. Langsung lanjut ke panduan ya. Ke panduan lebih rinci. Atau ke teknis pelaksanaan lebih rinci. Nah, itu prosesnya. Dakwah pun juga begitu. Administrasi dakwah idealnya mampu mengatur itu. Jadi perencanaan dakwahnya apa, dai-nya siapa, mad'unya apa, evaluasi dakwahnya seperti apa. Oke, kalau sudah dievaluasi diulangi lagi kembali seperti apa. Oke, kira-kira seperti inilah proses administrasi dakwah. Administrasi dakwah ya, karena mestinya sudah kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya mestinya. 5 ya. Berarti harus ada 2 kelompok. Sekarang setengah jam lagi bisa nggak ya? Sampai jam 2 kan kita kuliah? Oke, berarti barusan kelompok. Sampai jam 2, Pak. Oke, berarti lanjut presentasi kelompok 3. selanjutnya. Nah, kelompok 3. Silakan kelompok 3 siapkan. Kelompok 4, Bapak. Oh, kelompok 4 ya? Kelompok 4, Pak. Tadi kelompok. Iya. Sorry. Oke, kelompok 4. Silakan. Siapa saja kelompok 4? Ada saya, ada Teh Ada, Kang Andika, sama Teh Aspril, Pak. Oke, disilakan. Moderatornya siapa ya? Kalau tadi moderator Saya, Pak. bagian dari kelompok ini bukan? Saya moderator, Pak. Oke. Berarti diganti. Nih, bentar. Nur Hadi itu siapa? ASP Asprilia Nur Hadi. Aprilia, Bapak. Saya juga kelompok 4. Oh, kelompok 4 ya. Oke. Baik, mana ini teh? Coba share screen-nya ditutup dulu. Saya nggak bisa melihat nama-nama yang lengkapnya. Gimana? Adita yang bukan kelompok 4. Oke. Anu teu nunutan lah moderator mah. Nu kira-kira mau nunutan, nu kira-kira mau api jenuheun tak. Moderator mah nu wanian siapa yang nggak on cam ya, atau nggak on cam atau nunutan ke di baledog di Banyul kan itu selesai kopi. Siapa ya? Tadi Anissa kan? Diana Putri ada nggak sih Diana Putri? Bapak. Oke, Diana Putri bisa di-moderator. Insya Allah. Sudah pernah belum jadi moderator? Belum. Belum. Oke, silakan. Diana Putri, saya silakan untuk mengantarkan teman-teman yang lain. Suaranya kenapa ya? Teknisnya nanti setelah menyajikan yang lain, silakan untuk review. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih semangat ya. Kita lanjut ke kelompok kelima pada presentasi kali ini. Yang terhormat Bapak Herman selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Dakwah. Langsung saja ke presentasi kelompok 4, yaitu tentang perencanaan administrasi dakwah. Materi pertama yang akan disampaikan oleh siapa kelompok 4? Oh iya, kelompok 4 terdiri dari Andika Pratama, Aida Fitri Habibah, Ahmad Paris Muqtadi, Asfilia, Nur Hadianti. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Oleh Teh Asril, mangga Teh Asril.
Sebelumnya mohon maaf dulu, Teh Diana boleh dimatiin nggak? Oh iya, sebentar. Untuk Teh Aida itu tadi pagi adiknya meninggal, jadi hari ini nggak bisa ikut presentasi, jadi hanya bertiga. Yang pertama langsung saja, yang pertama ada pengertian dari administrasi dakwah. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad atau yang artinya intensif, dan ministrate yang artinya melayani, membantu atau memenuhi. Administrasi pada kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Share screen-nya Administrasi dalam arti luas. Gimana Pak? Di-fullkan, share screen-nya di-fullkan. Teh Dipa bisa dibantu? Ya, kenapa? Katanya share screen-nya di-full. Di full. Ini soalnya PDF bukan PPT, jadi cuma segini. Boleh nggak minta file buat PPT-nya? Jadi bisa full. Boleh sebentar. Boleh. Sudah, terima kasih Teh Dipa. Jadi saya ulangi, untuk pengertian dari administrasi dakwah itu administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad atau intensif, dan ministrate yang artinya melayani, membantu atau memenuhi. Administrasi menuju pada kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi dalam arti luas berasal dari bahasa Inggris yaitu administration, yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan. Boleh dilanjut. Administrasi dakwah yaitu merupakan proses keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas dakwah. Administrasi dakwah mencakup kegiatan-kegiatan yang luas, seperti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, khususnya dalam bidang dakwah yang diselenggarakan di masjid maupun acara keagamaan lainnya. Tapi pada dasarnya administrasi dakwah ini bukan hanya sekedar kegiatan berdakwah yang seperti yang dilakukan di tempat acara keagamaan yang terdapat di lembaga maupun kantor Kementerian Agama lainnya, tetapi pada hakikatnya administrasi dakwah adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan dakwah Islam atau tempat dakwah Islam yang lain dengan harapan tercapainya tujuan dari dakwah itu sendiri di tempat-tempat penyelenggaraan keagamaan tersebut. Dalam berdakwah seperti yang telah kita ketahui bersama merupakan salah satu faktor penentu kemajuan sebuah umat muslim. Apabila sistem keagamaan dalam berdakwah bagus, maka kemungkinan agama Islam di negara itu juga jadi semakin bagus dan maju. Akan tetapi apabila sistem dari berdakwah kurang bagus, maka kemajuan umat muslim di negaranya kemungkinan juga jadi kurang maju. Boleh di Selanjutnya ada konsep perencanaan dakwah. Perencanaan adalah merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada. Apabila rencana baik, maka hasilnya pun baik. Sebaliknya, rencana yang jahat akan menghasilkan hasil yang buruk juga. Perencanaan dakwah didefinisikan sebagai proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang Kapan itu teman?
mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan untuk perencanaan dakwah itu didefinisikan sebagai proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Boleh dilanjut, Teh? Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat. Yang merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari dari nilai-nilai kebenaran. Adapun langkah-langkah perencanaan itu sebagai berikut ya. Yang pertama ada perkiraan dan perhitungan di masa depan. Perencanaan dakwah berarti tindakan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan sekarang untuk penyelenggaraan dakwah di masa yang akan datang. Perencanaan dakwah yang telah demikian berhubungan dengan masa depan, yaitu suatu keadaan yang belum dikenal atau penuh berisikan serba ketidakpastian. Oleh karena itu, dalam hendak melakukannya fungsi perencanaan dakwah, pimpinan dakwah terlebih dahulu harus mencari dasar yang tetap dan kokoh atas dasar perencanaan dakwah yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada perumusan dan merumuskan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah. Proses penyelenggaraan dakwah dalam rangka pencapaian apa yang menjadi tujuannya terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi berbagai bidang yang dilakukan secara tahap demi tahap dalam periode-periode tertentu. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Andika. Misalnya ini saya akan menjelaskan yang poin yang keempat, yaitu penetapan metode dakwah. Jadi metode dakwah ini menyangkut masalah bagaimana caranya kita dakwah itu harus dilaksanakan, tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dakwah yang telah dirumuskan akan efektif bila mana dilaksanakan dengan mempergunakan cara-cara yang tepat. Yang mana cara-cara yang tepat itu tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 25 yang berbunyi, "Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Yang kelima ada penentuan dan penjadwalan waktu. Penentuan waktu ini menyangkut urutan pelaksanaan dari masing-masing tindakan atau suatu kegiatan, yang mana kegiatan dakwah ini yang telah ditentukan serta waktu yang dipergunakan untuk menyelenggarakan masing-masing tindakan atau kegiatan dalam persoalan itu. Yang keenam ada penetapan lokasi atau tempat dakwah, yang mana penetapan lokasi atau tempat dakwah ini, yang mana lokasi ini di mana tindakan-tindakan dakwah akan dilakukan harus ditentukan sebelum dilaksanakannya tindakan-tindakan itu tersendiri. Yang mana dalam hendak menentukan lokasi harus dipilih tempat mana yang ditinjau dari berbagai segi yang menguntungkan itu tersendiri itu. Lanjut yang ke-7 ada ruang lingkup. Ruang lingkup ya. Ruang lingkup, lanjut yang tadi. Ruang lingkup administrasi dakwah. Ruang lingkup administrasi dakwah meliputi sumber daya manusia, sumber kegiatan dakwah, fasilitas, dan berbagai unsur lainnya. Unsur tersebut secara sistematis dijalankan melalui 3 fungsi kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan untuk mencapai suatu keberhasilan tersebut memerlukan suatu proses minimal meliputi perilaku manusia dalam berorganisasi sesuai dengan budaya yang berlaku sebagai alat komunikasi. Wilayah kerja administrasi dakwah, yaitu ada sumber daya manusia. Yang pertama ada mad'u, yang kedua ada da'i, yang ketiga ada pengguna jasa. Dan juga ada sumber kegiatan dakwah. Yang pertama ada program dakwah, metode dakwah, alat media atau referensi, dan juga ada sumber daya fasilitas yang mana di dalamnya ada dana, fasilitas, stakeholder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Faris. Enggak, Faris.